136. Ashifa dan Rafa pun akhirnya sampai ke kantor, di mana Rafa dan Ashifa sudah sama-sama memasuki ruangan Rafa. "Kamu mau makan sesuatu?" tanya Rafa. "Tidak Kak Rafa," jawab Ashifa. "Nanti saja kalau Ashifa mau makan, bilang sama Kak Rafa," ucap Ashifa. "Baiklah kalau begitu, ya sudah kamu duduk aja. Biar aku bekerja dulu," ucap Rafa. "Iya Kak." "Ashifa tidak mengganggu Kak Rafa kan?" tanya Ashifa. "Tidak Ashifa, kamu duduk saja," ucap Rafa. Ashifa hanya menjawab dengan deheman saja dan dia langsung duduk di sofa dan Rafa pun duduk di meja kerjanya untuk menyelesaikan pekerjaannya yang banyak tertunda dan Ashifa mencari kesibukan dengan membaca buku yang duduk di sofa. Sulit juga kalau hamil, kalau gengsi tinggi dan pengen dekat-dekat suami. Harus berusaha sendiri dengan kode-kode. Karena tidak mungkin mengatakannya, Rafa yang duduk di meja kerjanya melihat ke arah Ashifa, dengan Rafa yang menyunggingkan senyumnya. Sebenarnya dia tahu Ashifa ini hanya berusaha menahan dirinya karena pasti ingin mepet-mepet padanya. Namun Rafa masih pada tahap dalam mengerjai istrinya, karena sang istri sudah mengerjainya. Jadi Rafa mau gantian aja yang melihat seberapa tahan Ashifa. Rafa menghela napasnya perlahan ke depan dan mengambil laptopnya. Lalu Rafa berdiri dan menghampiri Ashifa yang duduk di sofa. Ashifa langsung tersenyum begitu melihat kedatangan suaminya. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi dan sepertinya itu yang diinginkannya. "Pekerjaan Kak Rafa banyak ya?" tanya Ashifa. "Lumayan," jawab Rafa yang apa adanya yang kembali fokus pada laptopnya yang diletakkan di atas meja. "Kamu mau istirahat?" tanya Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya. "Kamu istirahatlah di sini," ucap Rafa menepuk pahanya yang pasti menyuruh kepala Ashifa untuk di atas pahanya dan Ashifa kelihatan begitu bahagia mendengarnya. "Memang boleh?" tanya Ashifa. "Boleh Ashifa, ayo kamu sebaiknya istirahat daripada kamu bosan nantinya," ucap Rafa dengan lembut. Ashifa pun dengan senang hati tanpa keberatan langsung merebahkan dirinya dengan kepalanya yang berada di paha suaminya. Dia tampak senang sepertinya yang tidak percaya bisa seperti itu membuatnya tersenyum. Rafa juga tersenyum, dia juga tahu keinginan istrinya. Namun karena gengsi jadi Ashifa menahan diri dan Rafa tidak tega juga dengan istrinya Ashifa yang berbaring santai melihat satu tangan Rafa yang menganggur. Ashifa dengan pemikirannya perlahan menautkan 5 jarinya pada 5 jari Rafa yang membuat Rafa terkejut dengan apa yang dilakukan Ashifa. "Tidak apa-apa kan Ashifa melakukan ini?" tanya Ashifa yang minta izin dulu. Rafa mendengus dengan senyuman dengan Rafa mengangguk dan membiarkan istrinya menggenggam tangannya dengan erat. "Ashifa, aku tahu bagaimana perasaan kamu Ashifa. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Namun siapa yang menyuruh kamu untuk berani-beraninya mengerjaiku Ashifa?" batin Rafa yang sekarang menikmati tingkah istrinya yang gelisah sendiri. Ashifa dan Rafa juga makan siang bersama di dalam ruangan Rafa yang sebelumnya dipesan Rafa dan semua makanan itu memang makanan yang ingin dimakan Ashifa. "Enak?" tanya Rafa yang paling bahagia melihat istrinya lahap makan. "Iya Kak Rafa." "Makasih ya Kak Rafa," ucap Ashifa. Rafa hanya mengangguk, memang istrinya itu aneh apa-apa harus berterima kasih. Padahal itu adalah kewajibannya yang sesungguhnya. "Apa aku bilang aja ya sama Kak Rafa kalau sebenarnya aku bohong sama Kak Rafa dan bahkan mengerjai Kak Rafa?" batin Ashifa yang tiba-tiba kepikiran dengan kerjasamanya dengan Z dan Ashifa kelihatannya sangat menyesal. "Ada apa Ashifa?" tanya Rafa dengan alisnya yang terangkat. "Tidak apa-apa Kak Rafa," jawab Ashifa dengan tersenyum mengangguk. "Tapi wajah kamu terlihat sedang berpikir, apa ada yang kamu pikirkan?" tanya Rafa. "Kak Rafa, kalau Ashifa buat kesalahan, Kak Rafa bakal marah tidak?" tanya Ashifa. "Tergantung kesalahannya apa," jawab Rafa apa adanya. Ashifa diam dan tampak kepikiran dengan apa yang dipikirkannya. "Memang kamu melakukan kesalahan?" tanya Rafa. Ashifa hanya diam yang sepertinya tidak belum mau mengatakan kesalahannya. "Tapi Kak Rafa akan memaafkan tidak?" tanya Ashifa lagi. "Dimaafkan? Kamu juga sering memaafkan kesalahanku," jawab Rafa membuat Ashifa tersenyum yang merasa lega. "Ayo makan lagi, jangan mengobrol terus," ucap Rafa. Ashifa mengangguk. "Ashifa boleh minta suapi tidak?" tanya Ashifa yang jiwa manjanya sudah tidak tertolong lagi. Rafa tersenyum mendengarnya. "Ayo mendekat,"
Ajak Rafa menepuk tempat duduk di sampingnya yang sebelumnya Ashifa dan Rafa duduknya depan-depan. Rafa pun menyodorkan makanan pada istrinya dengan menggunakan sendok. Pakai tangan Kak Rafa boleh tidak? Tanya Ashifa yang ingin disuapi dengan tangan Rafa langsung. Rafa yang tidak masalah sama sekali mengiyakan saja permintaan sang istri dan menyuapi Ashifa menggunakan tangannya membuat Ashifa tersenyum. Menyerahlah Ashifa, batin Rafa yang begitu menikmati kegelisahan sang istri. Namun Rafa masih berharap Ashifa mau menyerah dan tidak gelisah seperti itu. Karena dia juga kasihan pada Ashifa. Enak? Tanya Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya dan Ashifa meraih tangan Rafa yang satunya dan meletakkan di perutnya. Rafa lagi-lagi hanya mendengus dengan senyuman yang istrinya sungguh benar-benar sangat menggemaskan yang terang-terangan melakukan apa yang diinginkannya. Kak Rafa, Ashifa ingin mengatakan sesuatu pada Kak Rafa, ucap Ashifa. Apa itu? Tanya Rafa. Apa jangan-jangan dia ingin membalas perasaanku lagi? Batin Rafa yang sudah sangat percaya diri. Ashifa mau bilang kalau Kak Rafa sangat wangi, jawab Ashifa. Pasti kode diberikan Ashifa agar Rafa memeluknya. Karena Rafa tidak mau memeluknya karena tahu Ashifa tidak suka aroma tubuhnya. Benarkah? Tanya Ashifa. Rafa menganggukkan kepalanya dengan Ashifa yang tersenyum malu. Dan Rafa pun tersenyum dengan mengusap lembut pipi Ashifa dan Ashifa tampaknya begitu bahagia dengan apa yang dilakukan suaminya yang sudah lama tidak didapatkannya dan sebenarnya dia tidak mendapatkan semua itu karena ulahnya sendiri yang sok-sokan menguji suaminya. Rafa dan Ashifa akhirnya pulang ke rumah. Mereka pulang sore, karena Rafa tidak tega dengan Ashifa yang harus menemaninya bekerja. Kak Rafa mau mandi? Tanya Ashifa. Jawab Rafa. Ashifa siapkan air hangat ya, ucap Ashifa. Ini sore Ashifa tidak perlu mandi air hangat, jawab Rafa. Oh iya benar, sahut Ashifa menepuk jidatnya. Kamu sebaiknya mandi terlebih dahulu. Titah Rafa. Baiklah Kak Rafa, sahut Ashifa yang langsung memasuki kamar mandi. Malam hari tiba, Ashifa terlihat di kamar yang sudah memakai piyama yang sudah ingin tidur. Padahal baru saja jam 9 Ashifa sudah tampak ingin istirahat. Namun beberapa kali Ashifa yang sendirian di kamar terus melihat ke depan pintu yang seperti menunggu seseorang yang masuk ke dalam. Kak Rafa kenapa sih tidak masuk-masuk? Ashifa sejak tadi sudah menunggunya. Apa dia tidak kasihan apa dengan bayi Ashifa? Batin Ashifa yang mengusap-usap lembut perutnya yang sepertinya ada yang diinginkan Ashifa. Kak Rafa menyebalkan, umpat Ashifa dengan kesalnya yang langsung berdiri dari tempat duduknya di mana Ashifa langsung turun dari ranjang dan mengunci pintu kamar dari dalam, tidak tahu apa yang menyebabkan Ashifa berbuat seperti itu. Napasnya naik turun yang duduk di atas ranjang yang mana terlihat kesal dengan tangannya yang mengepal. Bersambung 137. Rafa ternyata sedang ngobrol-ngobrol dengan papanya dan selesai mengobrol-ngobrol dengan Sander. Rafa langsung menaiki anak tangga menuju kamarnya. Namun apa yang terjadi saat membuka pintu tiba-tiba saja pintunya tidak bisa dibuka. Dikunci, ucap Rafa dengan dahinya yang mengkerut dengan pintu yang terkunci yang pasti membuat Rafa heran. Ashifa kamu kunci pintunya, tanya Rafa yang mengetuk-ngetuk pintu. Namun Ashifa belum membukanya sampai cukup lama Rafa mengetuk dan memanggil nama istrinya yang akhirnya Ashifa membukanya dengan wajah Ashifa yang cemberut. Kenapa dikunci? Tanya Rafa. Takut masuk orang? Jawab Ashifa ketus dan langsung beralih dari hadapan Rafa yang tidak mau bicara banyak dan lagi-lagi hal itu membuat Rafa heran dengan Ashifa yang seperti ada sesuatu. Kenapa dia? Batin Rafa yang memasuki kamar dan Rafa melihat wajah Ashifa yang kelihatan ditekuk. Saat Ashifa melewati Rafa langsung memegang tangannya. Kamu kenapa? Tanya Rafa lembut. Memang Ashifa kenapa? Tanya Ashifa balik. Wajah kamu kenapa ditekuk? Apa ada yang salah? Tanya Rafa dengan sedikit menunduk untuk melihat jelas wajah istrinya yang begitu asem. Hei, ditanya kenapa malah diam? Tanya Rafa dengan memegang dagu Ashifa dan mengangkatnya agar sejajar dengannya. Kak Rafa yang kenapa beberapa hari seperti menghindari Ashifa. Katanya Ashifa nanti tidak nyaman. Sepertinya bukan Ashifa yang tidak nyaman dengan Kak Rafa. Tetapi Kak Rafa yang tidak nyaman pada Ashifa, ucap Ashifa dengan jujur apa adanya yang mengeluhkan apa yang dirasakannya.
Rafa tersenyum mendengarnya yang juga sebenarnya menahan ngakak dengan keluhan sang istri yang mana sang istri begitu menggemaskan kalau lagi marah. Ashifa mau tidur, ucap Ashifa yang melepaskan tangannya dari Rafa. Namun Rafa tiba-tiba menggendong dirinya ala bridal style yang membuat Ashifa kaget dengan apa yang dilakukan suaminya dan Rafa mendudukkan tubuh sang istri di atas meja rias membuat Ashifa kaget dan Rafa sedikit membungkuk agar wajahnya sejajar dengan sang istri. Ashifa, katakan kepadaku apa selama ini kamu itu berbohong? Tanya Rafa dengan menyantap dalam-dalam istrinya. Magaris bawah maksud Kak Rafa apa? Tanya Ashifa gugup. Apa kamu sedang bekerja sama dengan Z untuk mengerjaiku? Tanya Rafa. Ashifa kaget mendengarnya dengan menelan salivanya. Kenapa diam Ashifa? Katakan sesuatu. Tanya Rafa. Maaf Kak Rafa, ucap Ashifa yang menunduk yang mengakui kesalahannya. Jadi benar jika kamu itu sedang berbohong? Tanya Rafa ingin memastikan. Ashifa mengangguk yang jujur. Tapi tidak semuanya Kak Rafa, ucap Ashifa. Rafa mengangkat dagu istrinya dan kembali mensejajarkan wajahnya pada istrinya lalu kedua tangan Rafa yang diletakkan di pinggir meja. Katakan Ashifa yang mana yang bohong dan yang mana yang tidak bohong? Ucap Rafa. Kak Rafa, waktu awal-awal kita ada di balik semua yang Ashifa lakukan dengan ini dan itu atau tidak mau dipeluk Kak Rafa, dicium atau apapun itu benar-benar apa adanya. Ashifa juga tidak mengerti kenapa Ashifa seperti itu dan itu sungguh apa adanya yang memang nyata tidak suka dengan parfum Kak Rafa. Tetapi ternyata saat Ashifa dinyatakan positif hamil Ashifa melihat di artikel. Jika itu ternyata bawaan wanita hamil muda. Jadi yang pertama-tama itu benar Kak Rafa, jelas Ashifa dengan serius yang menceritakan lada suaminya. Lalu, tanya Rafa yang ingin mendengar lanjutannya. Setelah Ashifa hamil Ashifa bercerita dengan Z dengan semua yang Ashifa rasakan dan tiba-tiba Z memberikan Ashifa ide untuk melakukan hal aneh yang katanya ingin menguji kesabaran Kak Rafa dan kepedulian Kak Rafa pada Ashifa, ucap Ashifa dengan pelan yang takut Rafa marah dengan kejujurannya. Namun Rafa sepertinya sangat tertarik mendengar kejujuran istrinya. Lalu yang mana yang benar dan yang kamu sengaja? Tanya Rafa dengan alisnya yang terangkat. Masalah bubur itu tidak benar, Ashifa memang pengen makan bubur. Tapi buburnya biasa aja yang seperti biasa yang lengkap dengan ayam dan yang lain-lainnya. Namun Ashifa sengaja tidak mau ada ayamnya dan selanjutnya yang menyuruh Kak Rafa goreng ayam itu memang Ashifa sengaja. Jawab Ashifa dengan polosnya bicara yang jujur apa adanya pada suaminya. Lalu apa lagi? Tanya Rafa. Ashifa sebenarnya sudah menerima parfum Kak Rafa. Tidak masalah bagi Ashifa, karena awal-awal memang mual. Tetapi karena ingin menguji Kak Rafa Ashifa bohong dan di mall juga itu rencana Ashifa dan Z, jelas Ashifa dengan jujur sejujur-jujurnya. Jadi kamu ingin menguji suamimu, kamu ingin melihat suamimu apa sangat peduli atau tidak? Tanya Rafa. Maafkan Ashifa Kak Rafa, Ashifa tidak bermaksud untuk bertingkah seperti itu. Kak Rafa sungguh Ashifa menyesal melakukannya, ucap Ashifa yang mengakui kesalahannya. Jadi kamu menyesal? Tanya Rafa. Ashifa mengangguk apa adanya. Lalu kenapa tadi menutup pintu? Tanya Rafa dengan alisnya yang terangkat. Ashifa kesal dengan Kak Rafa yang tidak masuk kamar. Ashifa gelisah sendirian. Ashifa ingin tidur dan rambutnya dielus-elus Kak Rafa. Tetapi Kak Rafa malah tidak masuk kamar. Kak Rafa seperti sengaja melakukannya. Kak Rafa menghindari Ashifa. Ashifa, ucap Ashifa yang jujur dengan perasaannya yang tidak bisa jauh-jauh dari suaminya. Memang apa yang kamu inginkan? Tanya Rafa lagi. Tadi kan Ashifa sudah katakan, jawab Ashifa. Begitu rupanya, sahut Rafa dengan santai saja. Kak Rafa marah ya pada Ashifa dengan apa yang Ashifa lakukan. Tanya Ashifa dan Rafa menganggukkan kepalanya. Kak Rafa maaf dengan apa yang Ashifa lakukan. Ashifa benar-benar sangat menyesal Kak Rafa, ucap Ashifa yang apa adanya yang tidak bisa melakukan apa-apa lagi dan Ashifa selain minta maaf pada suaminya itu. Kak Rafa jangan marah, ucap Ashifa dengan lembut yang membujuk suaminya. Aku tidak marah Ashifa, aku tahu kamu itu masih meragukanku dalam hal seperti itu makanya kamu mengatakan ini dan itu. Aku sangat tahu dengan keinginan kamu, ucap Rafa. Jadi Kak Rafa tidak marah lagi pada Ashifa. Tanya Ashifa. Iya, jawab Rafa.
Rafa mendekatkan wajahnya pada Ashifa dan mencium lembut kening Ashifa dan Ashifa tidak menolak sama sekali. "Apa kamu merindukanku?" tanya Rafa. Ashifa langsung memeluk Rafa dengan erat yang sepertinya Rafa sudah tahu jawabannya istrinya. Rafa juga mengusap-usap rambut Ashifa seperti yang diinginkan Ashifa. Dan Rafa kembali menggendong Ashifa ala bridal style dan membuat Ashifa kaget lagi, namun tangannya mengalung di leher suaminya dan Rafa mengangkatnya ke atas ranjang, membaringkan Ashifa dengan lembut di atas ranjang yang membuat Ashifa gugup apalagi dengan tatapan suaminya yang begitu dalam kepadanya dan terlihat ada gairah di mata itu. "Apakah Rafa ingin melakukan itu?" tanya Ashifa gugup. Rafa menganggukkan kepalanya, dia sangat merindukan sang istri dan mana mungkin tidak menggunakan kesempatan itu. "Tapi kan Ashifa sedang hamil dan bukannya kata dokter bisa bahaya jika melakukan hal itu?" tanya Ashifa dengan pelan yang sangat hati-hati yang takut suaminya kecewa. Karena dia juga mengingat apa yang dikatakan dokter. "Kak Rafa jangan marah pada Ashifa." Ashifa tidak ingin mengatakan hal itu sebenarnya. Namun Ashifa hanya tidak mau bayi kita kenapa-kenapa dan jujur Ashifa juga sebenarnya. Sahut Ashifa. "Sebenarnya apa?" tanya Rafa dengan alisnya terangkat. "Apa yang Kak Rafa inginkan Ashifa juga ingin namun Ashifa juga takut," sahut Ashifa dengan wajahnya yang memerah dengan apa yang dikatakannya. Namun Ashifa langsung malu begitu saja. Bersambung 138. Ashifa dan Rafa yang saling menatap dengan posisi awal mereka yang mana Rafa tetap berada di atas Ashifa. "Apa kamu merindukanku?" tanya Rafa dengan suara lembutnya sembari membelai rambut Ashifa. Ashifa tidak gengsi sama sekali untuk mengangguk pelan. Jika memang sangat nyata jika dia sangat merindukan suaminya. "Lalu apa menyesal telah mengerjaiku?" tanya Rafa. Iya, Ashifa menyesal, seharusnya Ashifa tidak melakukan. Pasti Kak Rafa sangat kesal pada Ashifa dan berusaha untuk menuruti Ashifa. "Maafkan Ashifa Kak Rafa. Ashifa janji tidak akan melakukannya lagi," ucap Ashifa yang benar-benar merasa bersalah. "Bukannya aku sudah mengatakan akan memaafkanmu," ucap Rafa. "Terima kasih Kak Rafa. Lalu apa Kak Rafa akan melanjutkan apa yang kita apa Ashifa?" tanya Rafa dengan menaikkan alisnya. Ashifa mengangkat kepalanya. "Kita sama-sama menginginkannya bukan?" bisik Ashifa membuat Rafa tersenyum miring. Polosnya dan jujurnya Ashifa bisa membuatnya benar-benar gila. "Jadi kamu ingin aku melanjutkannya?" tanya Rafa dengan menggoda Ashifa. Ashifa jadi salah tingkahkan dengan malu-malu wajahnya sudah sangat memerah seperti kepiting rebus. "Kenapa diam?" tanya Rafa. "Memang tidak akan menyakiti bayi kita nanti?" tanya Ashifa yang dikhawatirkannya adalah bayinya. "Aku tahu caranya Ashifa, aku tidak akan menyakiti anak kita," ucap Rafa dengan lembut. Ashifa tidak bicara lagi dan Rafa yang merindukan sang istri tidak akan melewatkan kesempatan itu untuk menghabiskan malam dengan istrinya. Dimulai kembali mencium kening Ashifa dan berlanjut untuk menciumi lembut wajah sang istri dan Ashifa hanya pasrah. Namun seperti kejujuran yang sudah diungkapkannya jika dia juga sangat menginginkan hal itu. Mungkin bayinya sangat ingin dekat-dekat dengan papanya dan ingin juga dikunjungi papanya dan papanya sekarang telah mengunjunginya dengan semangat 45. Tidak tahu pasangan itu selesai jam berapa yang saling memberi kenikmatan satu sama lain. Tetapi keduanya terlihat masih berada di atas tempat tidur dengan pakaian yang berserakan di lantai dan Ashifa dan Rafa sama-sama berada di atas tempat tidur dipastikan tanpa busana dan hanya tertutup selimut. Ashifa yang berada di pelukan Rafa sudah bangun dan terus menatap wajah suaminya itu tanpa ada hentinya. Dia tampak sangat bahagia karena telah diberikan kebahagiaan oleh suaminya tadi malam. Ashifa mendapat pahala besar dengan melayani suaminya dan bonusnya kebahagiaan yang dirasakannya sehingga membuatnya sekarang hanya tersenyum menatap wajah tampan yang tertidur itu. "Makasih ya Kak Rafa. Kak Rafa sudah memberikan Ashifa kebahagiaan," ucap Ashifa yang memberanikan diri untuk mencium pipi Rafa. Namun belum sampai tiba-tiba Rafa membuka matanya membuat Ashifa terkejut. "Kak Rafa," lirik Ashifa yang jadi salah tingkah dan bahkan kaget saat Rafa bangun. "Kenapa tidak jadi?" tanya Rafa. "Jadi apa? Memang Ashifa mau ngapain?" tanya Ashifa yang dengan gugup mencari alasan. "Bukannya tadi kamu itu ingin menciumku?" ucap Rafa membuat Ashifa menelan salivannya dan hanya diam dengan wajah yang memerah.
Kenapa tidak jadi Ashifa? Ayo lanjutkan, ucap Rafa yang menuntut Ashifa untuk melakukannya. Kak Rafa jangan membahas hal itu. Sudah mau azan subuh, bagaimana kalau kita sholat? Ucap Ashifa dengan gugup. Kita sholat? Tanya Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, sahut Rafa yang mencium lembut kening Ashifa, dan Ashifa memejamkan matanya dengan menghela napas yang mana Rafa tidak lagi menyuruhnya untuk menciumnya. Setelah selesai mandi wajib, Ashifa dan Rafa sama-sama sholat subuh seperti biasa melakukan kewajiban mereka dalam beribadah dengan khusyuk. Sampai akhirnya sholat selesai dengan sempurna dan mereka juga tidak lupa berdoa dan sampai selesai semuanya dan seperti biasanya. Ashifa mencium punggung tangan suaminya dan Rafa juga mencium lembut kening Ashifa dan pasti pipi kanan dan kiri Ashifa juga. Kak Rafa, Ashifa tidak percaya jika impian pernikahan yang selalu menjadi impian Ashifa terwujud. Hidup Ashifa merasa begitu sempurna, mempunyai keluarga yang selalu support Ashifa dalam hal apapun. Mempunyai ibu dan ayah mertua yang Masya Allah begitu sayang pada Ashifa. Kakak ipar, adik ipar sangat peduli pada Ashifa dan yang lebih membuat Ashifa sangat sempurna dengan Kak Rafa yang kata Kak Rafa mencintai Ashifa. Ashifa tidak percaya bisa hidup seperti ini, ucap Ashifa yang mengutarakan kebahagiaannya. Rafa tersenyum dengan memegang pipi Ashifa dan menatapnya begitu dalam. Ashifa, jika kebahagiaan kamu 100% maka aku lebih dari situ. Aku juga sangat bahagia Ashifa, bisa bertemu wanita seperti kamu, istri seperti kamu, sampai aku pernah berpikir apa ada hal yang baik aku lakukan. Sampai Allah menjadikan kamu sebagai pendampingku. Entah kebaikan apa yang aku lakukan sehingga bisa bersamamu Ashifa, ucap Rafa yang dengan tulus kembali mengungkap kebahagiaannya saat Ashifa menjadi istrinya. Jika ada kata lain selain ucapan terima kasih, maka aku hanya ingin mengucapkan kata itu. Karena kebahagiaanku benar-benar tidak bisa digambarkan. Aku sangat bahagia, ucap Rafa. Ashifa juga Kak Rafa, sahut Ashifa tersenyum dan Rafa kembali mencium lembut kening Ashifa. Ciuman itu bahkan kembali turun pada bibir Ashifa dan Ashifa seperti biasa tidak akan menolak ciuman dari suaminya itu. Tangan Rafa juga perlahan membuka mukena Ashifa dan menggendong Ashifa ala bridal style menuju ranjang tanpa melepas ciuman yang sangat romantis dan lembut itu. Ashifa tadi sudah keramas dan sepertinya akan keramas lagi karena ulah Rafa. Ia jarang melakukan hubungan suami istri karena alasan dan waktu yang tidak tepat. Jadi sekalinya ada kesempatan kalau bisa dalam 24 jam entah sampai berapa kali. Ya begitulah, Rafa tidak tahu juga Rafa itu seperti apa lagi maunya. Ashifa dan Rafa berada di dalam mobil yang mana hari libur seperti ini Rafa ingin menemani sang istri untuk jalan-jalan di pagi hari. Kak Rafa punya gunting kuku? Tanya Ashifa. Ada, kamu lihat di laci, jawab Rafa. Ashifa mengangguk dan langsung mengambilnya di dalam laci yang dikatakan Rafa. Namun tiba-tiba Ashifa melihat ada kertas ucapan di sana dan Ashifa malah mengambilnya. Dahi Ashifa mengkerut saat melihat tulisan di dalam kartu ucapan itu. Kok bukannya ini punya Ashifa? Ucap Ashifa yang mengingat tulisan di kartu ucapan saat membeli kue untuk diberikan pada kakaknya membuat Rafa menoleh ke arahnya. Itu punya kamu? Tanya Rafa. Iya Kak, kok bisa ada sama Kak Rafa? Tanya Ashifa heran dengan dahinya yang mengkerut. Jangan-jangan kue itu untuk Kak Rafa? Ucap Ashifa menebak yang mana dia teringat pernah memberikan cake pada pria yang marah-marah. Jadi kamu yang memberikannya? Tanya Rafa yang pasti mengingat kejadian itu dan mengerti apa yang dimaksud Ashifa. Jadi Kak Rafa orangnya? Ashifa bertanya kembali. Di kartu ucapannya ada nama kamu dan kamu mengatakan itu tulisan kamu dan mengingat kejadian itu dan aku juga yang artinya kamu dan aku sama-sama orang yang sama saat itu. Jadi kamu wanita yang memberikan kue itu kepadaku dan aku yang menerimanya, jelas Rafa. Ya ampun, kok bisa kebetulan kayak gitu ya? Ucap Ashifa yang tidak percaya dengan rencana Allah yang mempertemukan mereka dengan cara seperti itu. Mungkin itu sudah takdir, ucap Rafa membuat Ashifa tersenyum mendengarnya. Apa jangan-jangan kita jodoh kali ya Kak? Ucap Ashifa. Bisa jadi kita memang berjodoh dan saat itu kita tidak saling mengenal. Seperti biasa wanita yang baik ini melakukan hal yang sangat baik, memberikan pesanannya padaku, ucap Rafa. Dan pesanan itu kembali padaku, sahut Ashifa. Kenapa gitu?
Tanya Rafa. Karena Kak Rafa mengirim ke rumah kakek sebagai hadiah pernikahan Kak Lulu, sahut Ashifa yang juga mengingat hal itu. Iya kamu benar, sahut Rafa tersenyum. Rencana Allah sangat indah ya Kak, ucap Ashifa. Iya rencananya begitu indah dan tidak ada yang tahu dan rencana yang indah itu membuat kamu sekarang menjadi mendampingku, ucap Rafa begitu manis berbicara pada istrinya yang saling menatap dengan penuh cinta pada wanita yang benar-benar memberinya beribu kebahagiaan. Bersambung.